Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ceriakan hari ini dengan sebuah pantun. Cakep. Belum. Makan sarimi lauk ikan. Tangan besar perapian. Cakep. Bila silaturahmi kita abaikan. Cakep. Bisa-bisa itu kita kesepian. Cakep. Baik, para peserta sekalian, semua yang hadir, para tokoh, para pelaku kebaikan di masyarakat. Hari ini kita kebetulan mendapatkan 2 sesi yang sungguh sangat luar biasa. Tadi dari Pemenang Pak Yudi membicarakan mengenai bagaimana menciptakan silaturahim pada esensi keberagamaan. Untuk yang kedua, Bapak Ghazali Ahmad akan membicarakan tentang bagaimana membina masyarakat dalam situasi atau lingkungan menciptakan bersih dari narkoba. Oleh karena itu, tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan dulu walaupun singkat Bapak Ghazali karena waktunya. Ya, beliau mulai berkarir di Kapolsek Simpang Pulur, Kalimantan Barat, ya Pak. Betul. Sekarang beliau adalah Kepala BNN Kota Jakarta Selatan. Mudah-mudahan beliau sehat terus. Mudah-mudahan beliau terus bisa membagi informasi tentang bagaimana menciptakan sebuah kerukunan di lingkungan masyarakat kita. Secara luas nanti beliau akan menyampaikan bagaimana proses kebersamaan di dalam lingkungan masyarakat kita. Kalau tadi Pak Maweludin lebih substantifnya masuk pada posisi moderasi beragama, kalau ini mungkin lebih masuk pada bagaimana menciptakan sebuah silaturahim dan bahayanya silaturahim itu pada esensi narkoba atau narkotika. Secara leluasa saya persilahkan Bapak Ghazali Ahmad. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. 17 Agustus juga ada lomba. Cakep. Langsung. Kalau ikut lomba harus pakai celana. Iya. Pakai sarung. Sama narkoba jangan suka coba-coba. Cakep. Biar hidup sehat dan bahagia. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kesra Jakarta Selatan, kami hormati Ketua dan Pengurus Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, kami sebutkan satu persatu dengan kami. Benar tadi katakan Bapak Moderator beberapa hal yang akan kami coba sampaikan, namun ini singkat saja. Jadi tidak banyak saya menjual obat Pak sore ini. Obatnya narkotika ya, mudah-mudahan tidak ada yang beli lah kan. Narkotika efeknya kan sudah kita tahu bersama. Ya, stimulannya bagaimana, depresannya bagaimana, halusinogennya bagaimana, itu sangat merusak kesehatan. Namun beberapa hal singkat ini akan kami coba sampaikan. Kami yakin juga Bapak Ibu yang hadir di sini semua sudah tahu. Namun tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya selalu kita memberikan hal-hal yang mungkin ada yang baru akan kita coba sampaikan. Salah satu bentuk dari apresiasi Badan Narkotika Nasional pada saat hari ini, saya tanggal 11 November kemarin diberi amanah sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Jakarta Selatan, sampaikan amanah ini dalam kepada masyarakat luas, bagaimana kita perang terhadap narkotika ini tidak henti-hentinya dalam rangka rencana aksi PKN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu hal ini. Dan salah satu bentuk dari apresiasi penghargaan dari Badan Narkotika Nasional dituangkan dalam sebuah lagu. Sebuah lagu mungkin bisa kita simak, kita dengar, kita cermati kalimatnya. Komjen. Bahwa kondisi narkotika ini merupakan suatu hal yang tidak bisa kita anggap remeh. Maka kita terus bahwa narkotika adalah musuh kita semua. Kita rakyat musuh semua, musuh kita semua Bapak Ibu. Mari kita Ganja. pasti sampai ke akar-akarnya. Mantap. 2.000. Wih, gimana? Raihlah masa depan ceria. Lakukan visi berani dan hancurkan narkoba. Bersama kita bisa. Tapi sekarang juga bersama BNN. Kolose. Mana kolose? Semangat dalam lagu itu memberikan kita selalu diingatkan bahwa perang melawan narkotika ini BNN tidak bisa sendiri, mengajak kita semua dari lintas agama, SD, seluruh komponen masyarakat, tidak boleh lengah. Dari tahun 2015, Bapak Presiden kita sudah mengingatkan kondisi Indonesia darurat narkoba ini 2015. Apa yang terjadi tahun ini sampai tahun 2021? Kita lihat di slide berikutnya. Ini angka prevalensi Bapak Ibu. Seharusnya di tahun 2015 sehingga sekarang harusnya turun. Namun ya memang betul di tahun 2015, 16 itu panahnya turun. Betul, turun. Namun di 2019 hingga 2021 hingga saat ini itu angkanya naik, ya kan? Dari berapa? 3,4 jadi 3,6 juta pengguna narkotika. Ini sangat dilema sekali kan? Ini angka hasil riset dari BNN, Puslit-Datin, BNN bersama BRIN, Badan Riset Nasional, Inovasi Nasional, ya kan? BRIN dan Badan Pusat Statistik. Ini 3 lembaga. Bagaimana kondisi masyarakat kita? Apakah masih sudah turun nih? Rupanya ya tidak juga. Nah ini perlu kita sama-sama Bapak Ibu gaungkan terus bahaya narkotika ini, tidak berhenti dia. Tadi kita tekan pasif, tetap saja ada. Bagaimana kita mengurangi, ya kan? Kalau bisa zero, nol dia. Namun ya kenyataannya seperti itu. Ini kenyataannya. Di tahun ini juga kalau kita dilemanya, ini kan pandemi, ya kan? Kalau kata Pak Seko tadi banyak yang hamil, ya kan? Pandemi kan kegiatan masyarakat tidak berada di luar, tapi rupanya pengguna yang tetap banyak. Nah ini sangat sekali bagi kita. Peran Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh agama, ya kan? Ini harus bisa disampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak bisa berhenti. Walaupun dalam kondisi pandemi ya tetap ada saja yang menggunakan narkotika itu. Pengujian. Yai. Lanjut. Yai. Ini Besok habis zuhur. yang tadi 3,66. Apakah di kota Jakarta Selatan ada? Habis zuhur. Ada Bapak Ibu. Ada pengguna, ada pengedar.
Nggak diundang. tembus di angka 200. Oh, Kadem Kota diundang. Ada di. Oh, Saya kira tidak ada di Kota Jakarta Selatan. Masa gua Saya kumpulkan data, begitu saya masuk, mana data? Saya coba kumpulkan dari berbagai sumber. Ada Bapak Ibu. Ada di Ini barang buktinya ada. baru masuk. Perlu kita waspadai. Kata Pak Abang Desra, menjelang akhir tahun perlu juga Pak. Betul Pak. Kita sampaikan ke dalam forum. Barang-barang ini kan masyarakat banyak berkumpul yang akhirnya pandemi tidak ada permasalahan lagi, ya kan? Sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan di luar. Nah, ini perlu kita waspadai. Ini barang buktinya. 15.30 ya. Lanjut. Slide. Data kasus 2021-2022. Lihat grafiknya. Pengguna dan pemakai di 10 kecamatan kita ada semua Bapak Ibu. Ya kan? Ini angkanya seperti itu, apa grafiknya. Tidak ada yang kurang. Barang bukti apa yang tinggi itu? Yang warna ungu. Itu tembakau sintetis Bapak Ibu. Tunggu dulu. Tembakau gorila, air kan? Saya tidak menyampaikan di sini efeknya bagaimana, tapi itulah bahwa di Jakarta Selatan ini yang banyak nih. Gorila. Kita antisipasi, ya kan? Nah ini antisipasi nanti sampaikan ke warga. Bentuknya kayak apa? Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu bentuknya, namun rasanya jangan dicoba. Nah ini ya. Ini komit kita. Nah ini Oh, mungkin jumlah pengedar. yang diundang Ini ada. di DMI. Ya kan? 2021-2022. Seimbang FKUB, pengedarnya ada. KDM kelurahan. Enggak. Jumlah pengguna Kota doang. sedikit sekali yang ada di Kecamatan Jagakarsa. Bukan berarti saya kenal tempat tinggal saya di sana. Ya. Saya sangat kasih data tidak, tapi ini datanya seperti ini. Memang saya tinggal di Yang lain ASN semua. Dia datanya saya Selebihnya dapat ASN dari Bapak semua. Ibu. Dia tidak sampai dengan beberapa kasus yang ada. Penggunanya ini. Lanjut, slide. Barang bukti. Nah ini juga di beberapa kecamatan yang tinggi. Tetap juga memang tadi tembakau gorila itu sintetis. bisa gerahan keren. Ya, ini 10 kecamatan kita ada semuanya barang bukti narkoba itu ada. Lanjut. Ini yang perlu kita antisipasi Bapak Ibu. Namanya narkotika jenis baru, ya kan? Ada 1.124 dunia. Di Indonesia ada 89, 81 sudah diatur, 8 yang belum. Namun masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Namun mungkin bisa jadi beredar. Artinya apa? Produsen-produsen di sana, kalau sudah diketahui seperti tadi tembakau gorila, oh sudah ketahuan nih kemasannya bagaimana, akan dibuat lagi jenis baru. Produsen-produsen itu yang tidak menginginkan mungkin generasi kita bagus atau kita yang ada saat ini bagus, ya, coba dirusak. Nah ini tidak boleh terjadi, perlu kita antisipasi. Lanjut, ini saya katakan ganja cair. Ya, ganja cair yang ada dicampur dalam rokok elektrik. Bapak Ibu mungkin ada rekannya, kita juga kurang hati-hati. Pape. Cairannya pape, betul. Namun pada saat tanggal 27 November begitu dikirim, maaf nih, mungkin ada dari Iran yang ada di sini. Teman kita dari Iran datang, cek bawa, sebelum turun sudah langsung diambil. Alhamdulillah tidak sempat beredar ke tempat kita. Nih, tanggal 27 ya November kemarin diamankan. Tetap kita antisipasi karena geografis kita tidak hanya melewati bandara saja, lewat laut juga bisa, ya kan? Jalan-jalan tikus seperti itu. Ini tetap kita petakan, kita antisipasi. Bila mana ada rokok elektrik, memang di sana ada kandungannya, itu perlu kita antisipasi. Persamaan persepsi Bapak Ibu, nah ini yang ingin kami sampaikan, tolong betul disampaikan ke masyarakat bahwa pengguna narkotika itu lebih baik direhabilitasi daripada dia masuk sel. Kenapa? Buktinya begitu mereka masuk ke sana, yang tadinya warga kita ini hanya coba-coba, bertemu dengan yang pakar-pakarnya dalam sel, jadi pakar juga dia Bapak. Ini kan itu dia. Di lapas dikontrol peredarannya. Maaf nih, ya, banyak sudah kita lakukan.
dari BNN. Iya. Tangkap di lapangan, kamu dapat dari mana? Mana? Ini yang kendalikan rupanya di lapas sebelah sana. Kan gitu. Ya. Artinya kalau anak-anak kita juga dimasukkan ke sana, ya kan pasti dia akan dirangkul. Ya. Nah ini kita samakan persepsi, Ya. tapi mungkin juga bukan kita samakan. Namun memang ada jalurnya Bapak Ibu. Rehabilitasi ini seperti apa nantinya? Nah ini yang perlu kita coba berbuat untuk warga kita yang masuk kategori coba-coba, bukan termasuk penjaringan, bukan termasuk pengedar. Kita rehabilitasi dia, ada namanya rehabilitasi berdampak hukum dan ada rehabilitasi sukarela. Ini program dari BNN dan sudah ada kesepakatan Kepala BNN Pusat Bapak Petrus Golose, Kapolri, penegak hukum. Ini yang perlu direhab sehingga keluarlah surat edaran Mahkamah Agung. Barang bukti bagaimana yang bisa direhab dan barang bukti bagaimana yang harus kasusnya dinaikkan. Apakah dia jaringan termasuk jaringan, apa dia pengguna yang coba-coba. Ini ada kategorinya. Sehingga Bapak Ibu mungkin nanti di lapangan melihat, wah itu kok udah ditangkap kok keluar lagi. Nah, ini kita samakan persepsi. Yang tadi saya bilang mungkin lebih baik dia direhab dan juga mungkin dia masuk dalam surat edaran Mahkamah Agung tadi Bapak. Sehingga dia tidak masuk sel tapi dia direhab. Direhab juga terbelenggu Bapak Ibu. Dia tidak keluar begitu juga direhab itu. Dia tetap terbelenggu kebebasannya. Nah, ini. Nah, ini kolaborasi program. Kami sampaikan silaturahmi kami Pak. Pertama sekali datang ke Wali Kota Jakarta Selatan, bertemu dengan Pak Wali Kota, menyampaikan program-program apa yang bisa kita perbuat kepada masyarakat. Ada program rehabilitasi Bapak untuk masyarakat kita yang tidak berdampak hukum. Saya kemudian bertemu langsung dengan Bapak Isbangpol. Nah, mana Pak Isbangpol? Nah, ini beliau punya program rehabilitasi juga ini. Nah, ini klub saya bilang sama. Kita padukan program ini. Sampaikan ke masyarakat ada program rehabilitasi pengguna narkotika tidak berdampak hukum. Nah, ini karena masukan dari teman-teman saya di lantai 14-15, Pak, itu jangan Pak masyarakat mau rehab Pak, mau berobat. Kenapa? Mereka menganggap itu aib bagi keluarganya, sehingga ya gitu Pak dibiarkan. Ini jangan jadi aib. Kalau dia pengguna coba-coba kita obati. Kemudian juga Pak, masyarakat itu takut Pak kalau melapor ingin berobat nanti ditangkap masuk sel. Ini kita luruskan bersama. Tidak ada seperti itu Bapak, Ibu ya. Tolong sampaikan. Kita obati karena dia itu korban, kan gitu ya. Korban. Keluarga kita korban. Tadi juga ada teman saya dari IBN, Pak Idris. Nah itu Pak Idris beliau menyampaikan, beliau sudah intens bergabung dalam IBN, juga termasuk dalam MKDM juga beliau sudah menyampaikan program ini. Alhamdulillah, terima kasih. Artinya kita edukasi ke masyarakat bahwa ada program rehabilitasi punya Wali Kota Jakarta Selatan, punya BNK Jakarta Selatan, seperti ini. Memang data yang kami dapat Bapak Ibu sekalian, yang sudah kita lakukan rehabilitasi di lantai 14-15 itu 2021 ini yang didukung anggaran itu kurang ada 80 orang. Namun dalam data kami ini yang direhab rawat jalan itu ada 223. Luar biasa sekali. Warga kita mau dia untuk berobat ke tempat kami. Nah, kemudian ada juga yang dirujuk untuk rawat inap itu ke Lido. Mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke Lido dari BNN, rehabilitasi besar Lido. Di sana ada warga kita yang pingin berobat, pingin sembuh. Diobati di Lido sana, di Bogor. Mungkin suatu waktu sekali waktu kita bisa berkunjung, kita melihat kondisi warga kita yang di sana, bagaimana dia menjalani rehabilitasi itu. Memang kawasan terbatas di sana ada. Di paling depan itu kawasan PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kemudian di belakangnya ada Kinen itu
pusat pelatihan anjing-anjing pelacak. Nah, di situ dilatih. Ada kurang lebih 100 ekor anjing Pak di sana. Kemudian berikutnya ada gedung laboratorium narkotika. Jadi para penegak hukum yang menangkap itu di jalan dimanapun, barang buktinya diuji coba dengan Pak. Dia tidak serta-merta, oh ini narkotika, ini cairan HP ada narkotikanya, tidak. Di lab di sana dicoba dulu nih. Nah ini perlu waktu, ya kan? Dicoba dulu apakah betul ini itu di lab kita. Ada juga di lab punya Mabes Polri ada. Di belakangnya ada lagi suatu gedung sangat luas sekali, yaitu Balai Besar Rehabilitasi. Memang di provinsi lain ada, Mabes juga ada, lokal. Ada di Lampung Selatan ada, ya kan? Ada di Badoka, Sulawesi Selatan, ada di Kalimantan Timur, Tanah Merah, ada di Batam. Ya, hanya 6. Nah ini yang digagas oleh Pak Kesbang Pol kita, disampaikan kalau bisa kita akan membuat balai rehab sendiri di kota Jakarta Selatan. Oh luar biasa, tepuk tangan dulu. Artinya apa? Kepedulian wali kota kita, kepedulian pemerintah kota Jakarta Selatan, ya kan, terhadap korban-korban penyalahgunaan narkotika ini. Dia korban Bapak Ibu. Memang itu suatu hal yang kalau kita tahu tidak mungkin, tapi apa yang tidak mungkin, ya kan? Kalau kata orang bola, Maroko tidak mungkin masuk bola. Tidak boleh ada yang tidak mungkin. Di dunia ini kan kita bisa. Artinya apa? Yang memang tadi saya katakan bahwa BN Bapak Ibu, ya kami hanya mendukung anggaran hanya 88 orang, tapi kita coba tetap melayani warga. Kalau ini nanti, ini programnya nanti door to door, pegawai kami, tugas kami itu turun di kecamatan. Tolong bantuan Bapak Ibu, FKDN, juga aparat pemerintah di kecamatan bersama kita, door to door. Kita ubah persepsi masyarakat yang tadinya menganggap penyalahgunaan narkotika itu aib. Kita ubah, ayo berobat. Kenapa harus berobat? Karena kalau dia masuk kategori berat, candu, ya kan? Dia kalau tidak menggunakan, dia akan sakau, Bapak. Kasihan. Dia ingin lagi dapat obat itu. Dapat obat itu kan akhirnya apa? Dia nyari lagi, beredar lagi obat ini kan? Ketagihan. Kalau sudah diobati, permintaan narkoba di akhirat ini tidak ada. Akhirnya suplai yang tadi masuk dari negara mana, dari mana-mana itu bisa kita putus. Ya gitu. Efeknya seperti itu. Kalau tidak ada lagi yang menggunakan narkotika, ya kan? Mungkin orang akan bilang, dia yang pakai kan dia, yang sakit kan dia. Betul Bapak Ibu, yang sakit itu dia. Tapi efek yang lain, selain stimulan, depresan, halusinogenic tadi, menimbulkan tindak kriminalitas yang lain. Apa itu? Dia ingin pakai nih narkotika, ya kan? Sudah disilet-silet di tangannya, sudah dihisap darahnya, sudah habis itu sudah bosan dia, ingin pakai yang betul-betul obat yang benar. Uang tidak punya, apa yang terjadi? Ya, barang-barang di rumah, ya, nah itu dia itu barang-barang hilang, ya itu programnya Pak Ismail, ya kan? Peduli Nambe, barang-barang bisa hilang Bapak Ibu, ya kan? Selain dia, ya kan? Bolos masuk sekolah, ini tindak kriminal lainnya terjadi, ya kan gitu. Ya ini yang kita harus peduli. Programnya beliau Nambe, Nambe. Saya bilang apa Nambe Bang? Ini Nambe. Oh iya betul itu. Salah satu efek dari penyalahgunaan narkotika yaitu. Selain barang-barang di rumah hilang bisa jadi motor tetangga hilang. Ini efeknya kan. Ingin tidak karena nggak punya kerjaan anak kita, mungkin anak remaja belum punya kerjaan, dapat uang yang lebih cepat, ambil motor tetangga jual kan, ya gitu ya. Mohon maaf nih, saya sholat subuh di masjid sebelah berapa ya, 2 minggu yang lalu hilang motornya. Ada yang hilang motor, kata sholat subuh. Untung motor saya karena motor tutup Bapak ya, tidak diambil.
Udah ya saya parkir gitu aja motor saya, motor butut ya, itu kasihan. Dia mahasiswa juga, aduh Pak hilang motor saya. Udah kan lapor aja di polsek dulu ke sana. Nah, artinya ini kita nggak tahu apakah itu efek dari narkotika, ya kan? Atau apakah efek dari alkohol yang pingin beli tidak punya uang, paling cepat ambil barang di rumah tidak ada lagi, amal ambil barang dari tetangga kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin perlu kita antisipasi, sampaikan keluarga ada program seperti ini perlu kita sama-sama dukung lah kan gitu ya. Sampaikan. Lanjut nih apa terakhir ini 5 menit tadi. Tadi katakan dalam lagu, mari bersama wujudkan kota Jakarta Selatan bersinar, bersih narkoba, berani tolak, ayo rehab, berani lapor. Saya coba menggigit Bapak Ibu sugestikan kepada kita semua bahwa kita mempunyai semangat baru dalam pikiran, dalam hati kita. Mari bersama. Saya katakan demikian, Bapak Ibu cukup mengulang bersinar, bersih narkoba, berani tolak, ayo rehab, berani lapor. Kita coba Bapak Ibu ya. Mari bersama. Mari bersama. Saya nanti Bapak Ibu hanya mengulang di bersinarnya saja dan selanjutnya. Ya mari Bapak Ibu saya bantu. Maaf. Saya mensugestikan kepada Bapak Ibu bahwa betul kita sama-sama perang terhadap narkotika ini. Mari bersama wujudkan kota Jakarta Selatan Bersinar. 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 Ayo rehab, berani lapor. Sekali lagi. Mari bersama wujudkan kota Jakarta Selatan Bersinar. Bersinar. Ayo lapor. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas.